Kevin Owens berusaha memanipulasi Sami Zayn. Jey Uso nge-yeet Gunther sampai keluar ring. Penta berhasil memukau kalahkan Pete Dunne. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 21 Januari 2025. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka dengan Women's World Champion Rhea Ripley diserang di backstage sama Nia Jax. Petugas WWE langsung datang buat ngelerai. Masuk ke arena, penonton langsung heboh waktu Jey Uso muncul. Dia berjanji kepada para fans bahwa dia akan ngebawa pulang World Heavyweight Championship di Saturday Night's Main Event. Tapi Gunther, sang juara bertahan, datang ngeinterupsi. Gunther nggak segan-segan nyebut Jey sebagai maskot dan meremehkan kemampuannya. Perdebatan pun semakin panas waktu Jey mengingatkan Gunther bahwa Jey udah pernah jadi main event di WrestleMania, sesuatu yang belum pernah Gunther capai. Gunther langsung emosi, tapi Jey berhasil nge-super kick ngebuat Gunther kabur. Jey angkat gelar World Heavyweight tinggi-tinggi di dalam ring, momen simbolis yang bikin penonton makin gak sabar nunggu pertandingan mereka. Segmen pembuka ini bagus buat terus bangun cerita soal Gunther yang gak suka Jey Uso yang terlalu mengandalkan dukungan para fans. Sedangkan Jey gak masalah karena dia emang suka sama dukungan itu. Ceritanya sih gak terlalu groundbreaking, soalnya Gunther sering pakai cara ini buat panasin lawannya. Jadi gak heran kalau Gunther pakai strategi kayak gini lagi. Kayaknya Gunther udah jelas lah gak bakal kalah dari Jey Uso di SNME. Di backstage, Kofi Kingston dan Xavier Woods dari The New Day ketemu sama Hall of Famer WWE, John Bradshaw Layfield. Awalnya obrolan mereka santai, tapi jadi panas waktu JBL ngejek mereka dengan bilang fans cuma peduli sama mereka gara-gara Big E. Walau Kofi sempat coba kasih uang buat nyuap JBL, ejekan sombong JBL bikin The New Day kelihatan kesel. Breaking news, Bayley balik lagi ke Raw dengan pengumuman besar kalau dia bakal ikut serta di pertandingan Women's Royal Rumble. Dan ngingetin semua orang kalau dialah juaranya tahun lalu. Tapi momen ini disela sama Nia Jax yang ngancam Bayley sambil pamer kalau dia udah ngelumpuhin Rhea. Bayley malah tantang Nia, tapi Nia lebih milih buat pergi. Lanjut ke pertandingan pertama di Raw hari ini antara Kofi Kingston melawan Rey Mysterio dan JBL gabung jadi komentator. Rey tunjukin kelincahannya dengan head scissor dan dropkick, tapi agresi baru dari Kofi ini ngubah arah pertandingan. Sebuah powerbomb yang brutal di luar ring walau sempat sedikit meleset, bikin Rey kesakitan. Penonton ngebuat Rey bangkit dan buat dia berhasil kasih hurricanrana ke tangga ring. Setelah pertarungan sengit, Rey kelihatan hampir menang dengan 619, tapi taktik licik dari Kofi hampir bikin dia curi kemenangan. Untungnya, Rey cepat tanggap dan berhasil nge-counter SOS dengan roll up untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, suasana makin panas waktu Xavier Woods nyerang Rey dari belakang. Tapi untungnya, Joaquin Wald dan Cruz del Toro dari LWO datang untuk menyelamatkan. Kofi dan Woods nggak berhenti sampai di situ, mereka nyerang Joaquin diam-diam dan ngebantingnya ke tiang ring sebelum kabur. Pertandingan yang sangat bagus dari dua mantan juara WWE. The New Day sekarang jadi salah satu tim heel yang terbaik dan aku suka sih cara mereka dapetin kebencian gitu dari para fans. Nice. Di backstage, Chad Gable ngaku kalau dia punya rencana setelah kalah dari seorang luchador. Sementara itu, Ivy Nile bilang kalau dia mengincar gelar Women's Intercontinental Title dan Creed Brothers menargetkan gelar World Tag Team Titles. Dengan percaya diri, Gable bilang kalau American Made bakal segera berlapis emas. Di sisi lain, Karrion Kross duduk bareng Jackie Redmond buat wawancara. Karrion sombong soal dominasinya belakangan ini dan ngasihin kalau dia bakal ngincar Seth Rollins, CM Punk, dan Sami Zayn. Langsung aja ke Sami Zayn yang promo ngumumin kalau dia bakal ikut di pertandingan Royal Rumble. Sami bilang dukungan para fans lah yang udah ngisi hidupnya dengan cara yang gak bisa digantiin sama gelar apapun. Tapi sekarang dia ngaku pengen ngerasain kejayaan jadi juara dunia. Tapi momen itu disela sama Kevin Owens yang ngingetin Sami soal sejarah dan mimpi mereka di mana mereka bakal lawan satu sama lain buat WWE Championship di WrestleMania. Owens juga janji bakal selalu ngebantu Sami karena dia tahu Sami juga bakal lakuin hal yang sama.
Sami pun terdiam merenung waktu Owens pergi. Ini tuh kayak Kevin Owens yang berusaha ngemanipulasi Sami Zayn buat ngebantunya menang di Royal Rumble lawan Cody Rhodes. Aku sih tetap berharap kalau Sami tuh suatu saat bisa sampai ke level juara dunia di karirnya nanti. Di backstage bareng Katie Kelly, Sheamus cerita tentang karirnya yang panjang, termasuk kemenangan WWE Championship pertamanya lawan John Cena 15 tahun lalu. Tapi gelar Intercontinental Championship masih jadi satu-satunya yang belum dia raih. Sheamus bilang dia bakal ambil gelar itu di Saturday Night's Main Event lawan Bron Breakker. Bron, sang juara yang penuh percaya diri, muncul buat nginterupsi. Dia ngejek usia Sheamus, bilang dia harus pensiun karena nggak bakal lebih dekat lagi sama gelar Intercontinental. Sheamus langsung ngedorong Bron, bikin situasi jadi panas. Lanjut ke pertandingan antara Bayley melawan Nia Jax di mana Roxanne Perez dari NXT memantau di ringside. Bayley yang berusaha tetap mengendalikan situasi sempat berdebat panas sama Roxanne selama pertandingan. Bayley bahkan sempat menampar Roxanne yang bikin Roxanne hampir balas, tapi keamanan buru-buru melerai dan ngusir Roxanne. Nia memanfaatkan gangguan ini buat unjuk kekuatan dengan kombinasi serangan splash dan slam. Pertandingan ini bolak-balik. Bayley sempat dapat momentum dengan serangan seperti sunset flip powerbomb dan elbow drop dari atas tali, tapi dominasi Nia nggak bisa dibendung. Nia berhasil banting Bayley dengan pop-up Samoan drop dan annihilator splash untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Rhea Ripley, sang juara dunia wanita, langsung masuk ring buat ngehajar Nia. Setelah petugas misahin mereka, Rhea dengan lantang menantang Nia untuk bertanding di Saturday Night's Main Event. Pertandingannya cukup seru. Nia Jax menang buat ngasih dia momentum, sementara Bayley kalah lagi. Pertandingan itu bakal sulit buat Rhea Ripley sih, tapi kelihatannya dia otomatis bakal menang. Soalnya dia kan baru aja dapat gelarnya lagi dan gak mungkin kalah secepat ini. Di ruang ganti Judgment Day, Jerry McDonough mengungkapkan bahwa Judgment Day dapat pertandingan ulang World Tag Team Title melawan War Raiders, tetapi Finn Balor absen karena cedera. Dominic langsung menawarkan diri untuk berpasangan dengan JD dan JD setuju. Liv Morgan mempertanyakan rencana Dominic setelah strategi sebelumnya gagal. Dominic meyakinkan Liv bahwa dia akan menebus kesalahannya. Dan selama jeda iklan, Pidan muncul ke arena, menyuarakan rasa frustasinya karena terus-terusan dipanggil Butch. Pidan ingetin para fans tentang dominasinya sebagai pegulat pound for pound terbaik di WWE dan menuntut rasa hormat. Namun, promosinya terpotong waktu acara kembali dari jeda iklan. Di backstage, Sami Zayn berterima kasih kepada Seth Rollins karena udah memotivasinya untuk mengejar mimpinya. Seth menerima pujian itu tapi memperikatkan Sami kalau dia nggak akan ragu buat ngeeliminasi Sami dari Royal Rumble. Lanjut ke pertandingan antara Penta melawan Pete Dunne. Pertandingan langsung intens dari awal dengan Pete dan Penta saling tukar pukulan. Pete cepat-cepat jepit jari Penta, tapi Penta balas dengan tendangan keras dan serangan ke corner. Pete kembali memimpin pertandingan dengan forearm yang keras dan suplex di apron. Setelah jeda singkat, ritme pertandingan meningkat. Penta melancarkan serangan seperti Sling Blade, Spinning Slam, dan Super Kick, sementara Pete Dunne balas dengan forearm yang keras lagi dan moonsault counter. Penta merespon dengan Mexican Destroyer yang memaksa Dunne harus berguling keluar ring. Penta kemudian menampilkan aksi spektakuler dengan Tope Nilo yang memukau penonton sebelum membawa aksi kembali ke ring. Di akhir pertandingan, Pete kembali menjepit jari Penta, tetapi Penta tetap bertahan dengan powerbomb backbreaker, kunci sacrifice, dan mengakhiri dengan Penta Driver untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini jadi momen baru lagi yang solid buat Penta ngelawan superstar keren kayak Pete Dunne. WWE kayaknya pengen ngebangun Penta sebagai bintang baru atau penerus Rey Mysterio. Aku penasaran sih siapa yang bakal jadi lawan pertama Penta di feud WWE-nya. Promo dari Logan Paul tayang dengan penuh percaya diri menyebut dirinya sebagai Raja Internet. Logan bersumpah akan makan, tidur, dan bernafas untuk WWE sampai dia jadi superstar terbesar sepanjang masa. Dari tribun atas arena, CM Punk dengan percaya diri menyatakan niatnya untuk memenangkan Royal Rumble dengan mengeliminasi 29 superstar lainnya. Sambil mengejek lawan kayak John Cena, Roman Reigns, dan Sami Zayn. Bahkan Punk juga sempat ngejek Hulk Hogan, ngancam bakal ngeakhirin Hulkamania selamanya. Punk kembali menegaskan bahwa pemenang Royal Rumble tahun 2025 itu adalah CM Punk. Di backstage, Katie Kelly mewawancarai War Raiders. Ivar dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka siap menghadapi Judgment Day lagi.
Sementara Eric mengingat bagaimana dulu mereka pernah diberitahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa bertanding lagi. Sekarang, sebagai juara, mereka menyambut tantangan apapun, siap membuktikan dominasi mereka kepada semua lawan. Lanjut ke pertandingan antara Damage Control, Dakota Kai dan Io Sky melawan Pure Fusion Collective, Zoey Stark dan Shayna Baszler yang ditemani Sonya Deville. Pertandingan dimulai dengan Dakota Kai dan Shayna Baszler saling bertukar serangan sebelum Zoey Stark masuk dan hantamkan springboard dropkick ke Dakota. Io Sky mengubah jalannya pertandingan setelah dapat hot tag, lakuin uppercut, German suplex ke Shayna dan suicide dive keluar ring. Io luncurkan missile dropkick dan running double knee attack yang hampir aja memenangkan pertandingan. Sonya Deville tentu aja kasih gangguan yang bikin Shayna dan Zoey ngerebut kembali kendali pertandingan. Di akhir, Shayna berhasil ngunci kiri Buddha Clutch tapi Io berhasil lepas, yang bikin Io bisa hantamkan over the moonsault ke Shayna untuk memenangkan pertandingan. Ini tuh cuma pertandingan tag team yang standar seperti biasa, kemenangan yang mudah ditebak buat para babyface. Langsung aja ke pertandingan utama di Raw hari ini antara Drew McIntyre melawan Seth freaking Rollins. Pertandingan dimulai dengan shoulder tackle, counter dan serangan yang intens. Seth lakuin 2 suicide dives berturut-turut, tetapi Drew nangkep Seth pas percobaan ketiga. Setelah serangkaian reversals, Drew coba hantamkan Claymore kick tapi Seth menghindar. Keduanya saling bertukar serangan dengan spine buster dari Drew, Hurricane dari Seth, serta beberapa near falls, termasuk super kick dan Falcon Arrow. Drew tunjukin agresi dengan bantingan Future Shock DDT, tapi masih belum cukup. Drew pacotin Seth, mempertanyakan integritasnya, tapi Rollins berhasil nge-counter upaya clothesline ketiga Drew dengan jackknife pin untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Drew serang Seth dan hantamkan Claymore kick. Sami Zayn lari kering berusaha nyelamatin Seth, luncurkan Helluva kick, tapi malah kena ke Seth bukan ke Drew. Sami kaget dan bingung, terus meminta maaf ke Seth waktu Drew ninggalin ring dengan senyuman yang sinis. Ini tuh pertandingan yang keren dari 2 pegulat terbaik WWE. Bookingan menjelang Royal Rumble emang selalu gini, pasti ada waktu-waktu secara nggak sengaja ngehajar temannya sendiri, yang buat kita bertanya-tanya apa yang bakal terjadi sama mereka di Royal Rumble. Secara keseluruhan, Raw kali ini bagus kayak minggu lalu. Ada 5 pertandingan dengan hanya 1 pertandingan di jam pertama, yang agak mengecewakan sih. Aku rasa ada terlalu banyak ngobrol-ngobrol di jam pertama. Tapi aku paling suka ke pertandingan Seth Rollins lawan Drew McIntyre. Sementara pertandingan yang lain itu sebagian besar juga bagus. Promo bacot-bacotan dari Gunther dan Jey Uso selalu terbaik dan tipikal sih untuk kebanyakan feudnya Gunther yang selalu ngerendahin lawannya. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. For love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing Cognito. Forbidden fire.